Kaden nih no. Tar dulu. Aku bingung ya. Dia tuh cewek apa cowok sih sebenarnya? Aduh, Ya udah cewek. udah jam, minta kamu mau cepat-cepat. Nah, aku tuh heran sama orang nih no. Nih konten kreator pokoknya nih jeng nah nih di TikTok, di Instagram lihat ya cewek apa cowok nih sebenarnya. Wah, kencok ya. Iya, tapi misi kumis tuh lihat. Belum ada. Nggak tahu nih. Wiharso. Beliin yang lem batuan. Ada nih. Ingin lo pucuk. Pindahan tuh nak penari hebat ben pelontosan tubuhnya. Penari nih. Kayaknya potong nih. Kamu aja masuk diisi. Seniormu nih di Siden Pasar. Iya ratu. Koreografer hebat. Tukang payah semua, mau cara jadi semua. Konten kreator. Mau serba bisa nih. Tapi Yusen nggak gaya unyang enak aja. Edisi Lo Pucu, ancu. Kembali lagi bersama saya Arsa Wijaya menjadi Lo Pucu. Kali ini ada podcast di lah umat Nenek. Weh, halo. Mau cok. Itu kotak timpang di belakang. Weh, langsung kotak rago. Kalian apa kalian? Ini dia. Nih kamu itu kotak timpang di belakang. Das manumah gratisan. Nah, jadi mungkin kalau kita mortal langsung di depannya. Kita buka dulu. Kembali lagi di Jumat. Semoga kita semua dalam keadaan Sehat dan tidak sakit jiwa. Kembali di Jumat. Semoga kita semua dalam keadaan Sehat, selamat, dan tetap semangat. Semangat. Ya. Weh, semangat. Dia nih. Oke, Wiarsa, akhirnya ya setelah kita melihat di berbagai macam sosial media, pokoknya Wiarsa tuh selalu FYP di TikTok, di Instagram, nggak pernah yang namanya skip ngupload. Jangan kan di sosial media, di acara-acara off air juga Wia, di banyak, di panggung sini, panggung sana, di pemerintah, nah banyak pokoknya. Di pelawak. Jadi lo pucuk itu yang tadi. Tadi katanya penari, MUA, kontemporer, koreografer, sekarang lo pucuk. Kita kulit. Pas banget. Aduh, biasa. Kenapa keteruwi? Iya, betul. Senang sekali loh di antara Pak Sutriane ini. Cek saget nyelok. No. Ya, pas bawa paket tadi. Aduh, apa kesibukan Wiarsa sekarang? Kesibukan saya ini tetap masih bernapas, bergerak, makan itulah biar bisa hidup gitu. Tapi penunjang biar bisa hidup itu berkreativitas. Salah banyaknya. Salah banyaknya tuh berarti mengutang tahun depan lagi saya masuk. Biasanya kan salah satunya ini karena terlalu banyak punya skill, jadi kita tanya salah banyaknya apa? Yang pertama masih di dunia seni pertunjukan, tari. Menari tetap berarti ya? Yes. Yes. Karena kadang pesen kangwang. Saya kira setelah pandemi itu saya nggak jadi penari lagi, ternyata masih dijadiin penari. Namun ada hal baru yang saya geluti, mungkin ini senior saya di dunia konten kreasi. Apa namanya konten kreasi ya? Influenza. Oh, influenza. Langsung kewon lordo aja pelawak guys. Ya itulah Harus di antaranya, ketawa, ya. cuman beberapa hal yang baru saya geluti, ada beberapa hal yang lama bukan terpaksa sih, mungkin hilang begitu saja gitu loh. Kayak dulu lebih sering ke koreografi ya, mengejar tari. Sekarang udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Dulu MUA. Sedih loh. Sedih. Ada kaki dinya nih. Oh enggak. Terus Sedih bau sapi nggak? dunia apa namanya tuh make up. Tapi akhir-akhir ini mulai bangkit lagi. Nah mungkin di awal pandemi itu, setelah pandemi itu kan
Lu Pucuk tuh udah terus continue. Nah, beberapa kali ada temannya ngajak ngerias, ternyata alasan saya nggak dipakai itu karena dikiranya saya udah nggak ngambil ngerias lagi. Jangan ngajak dia udah sering konten gitu. Dari itu saya ambil kesimpulan bahwa hal yang baru yang saya dapatkan, ada beberapa hal yang lama mungkin entah itu hilang begitu saja atau break sementara gitu. Jadi cuman sekarang silih berganti tuh mulai up lagi gitu loh. Gitu. Tapi koreografernya belum. Nggak orang cerita siapa tahu ya perusahaan atau sekolah. Tapi kalau yang koreografer. Tapi kalau beberapa instansi yang dulu pernah saya geluti masih fanatik dengan karya yang saya buat gitu loh. Cuman yang baru-baru ini ya emang mungkin orang mengenal saya bukan ke koreografer dan MUA lagi gitu loh. Ya. Kalau ada karya undang saya. Tapi dengan begitu banyak kegiatannya Wi, gimana caranya mengatur waktunya Wi? Ya aduin aja. Aduh. Ya gini ya, apa namanya, kalau masalah waktu 1 kali 24 jam tuh kalau sibuk tuh pasti kurang ya. Dirimu pasti juga kurang. Belum lagi sebagai istri, belum konten kreator, belum sebagai ibu segala macam. Apalagi dulu waktu saya jadi ibu itu loh. Pernah di konten tapi ya. Tapi kan saya belajar dari ibu-ibu sesungguhnya itu loh. 1 kali 24 jam tuh kurang, apalagi yang nyengger lain. Nah, untuk manajemen waktunya itu kita kan bekerja atas dasar moodi ya. Entah kamu tuh mau jadi yang komedian seperti Bli Dewo atau Kika Lasmi yang lebih ke apa namanya tuh sinematik gitu kan, bergerak tuh kan kita mood juga kan, nggak bisa dipaksakan. Belum lagi yang perempuan pas lagi saat bulannya datang gitu loh, ya gitu loh. Nah ya kita harus secara profesional untuk membentuk manajemen waktu itu. Kalau emangnya memungkinkan kita ambil, kalau emang belum memungkinkan kita skip dulu. Kalau dia mau, kan kita juga kesepakatan dua belah pihak tuh. Tapi ini udah deadline, tapi kita juga nggak bisa, ya mungkin belum rezeki kita gitu loh. Tapi sebisanya kita ambil, karena apa? Orang mempercayai kita untuk membuat karya itu berarti kita harus 2 kali secara maksimal untuk berkarya apapun itu. Nah, kalau sekali yang tidak maksimal kan kita jejak track record kita di dunia sosial media kan terus. Nah, jadi kok nggak maksimal? Penonton tuh peka loh sekarang. Antara kebiasaan ini kayaknya asal jadi deh ini kok gini kok gitu. Nah, jadi sekarang zaman sekarang tuh orang tuh lebih cepat matanya yang bicara daripada bibirnya. Paham nggak maksudnya? Mengerti. Jadi gitu. Tanpa diulas lagi ya, langsung cepat. Hanya 2 detik aja orang udah bisa bicara loh, matanya itu loh, belum mulutnya itu loh. Itu loh. Oke, cerdas sekali masyarakat. Wih, masyarakat ya. Benar-benar. Padahal saya ngapain tadi? Di balik yang hancurnya, bukan tanda kutip ya, hancurnya seorang Lu Pucuk, tapi tadi penjelasannya tadi mengenai manajemen waktu, benar, memang betul sekali, itu cerdas sekali. Tapi jujur sebenarnya pertanyaan ini berbalik ke kita ya. Pertama Bapak Sutri punya tanggung jawab masing-masing, dan saya kan masih sendiri. Padahal memang melihat kita itu sibuk banget, tapi pasti orang berpikir gimana untuk mengatur waktunya. Nah, seharusnya ini pertanyaan saya yang ingin mengikuti jejak kalian ini dalam artian rumah tangga, anak, belum lagi kegiatan beberapa dan segala macam lagi gitu. Saya stres lihat kalian sebenarnya. Tapi kalau kita amburadul sih, amburadul ya, jaduk gitu. Jarang ya, jangan bahas kita deh. Jangan bahas kita. Oke, kita kulik sebelum ke Lu Pucuk nih ya, Wi ya. Jauh ke belakang. Kita Ewa masyarakat tak boleh apa bedik komedi cak ngidang gitu. Secepat itu spontanitasnya loh. Kan kita dulu bergaul seperti itu. Kita sering roasting orang. Oke. Ya, kita jauh ke belakang. Nah, kan kayak kita tadi Ortang di belakang tuh loh. Itu dulu ya terkenal, ada yang nonton dulu di isi banyak mendukung. Wah, salah satu penggemarnya dia yang sendiri mendukung tuh. Penari hebat, kelenturan tubuhnya pada borang beno sampai ngidang kini ngidang tek. Dulu aku bisa kayak semacam lutut loh. Apalagi ujian S1-nya yang malamku itu yang iya, aku nonton itu terbaik 1
satu ya di insiden nanti. 1945. Terus Tomak dari isi terjun di dunia koreografer, menggarap modern dan kontemporer dan lain sebagainya. Terus MUA, jaga bidang, nah kan cara jani nah liu, tapi sekarang masih eksis MUA. Cuma kapan? Tapi biasa, coba biasa leh, Megarang, Megarang oleh biasa. Nah, di mana sih perjalanan ini ke sampai menjadi sekarang ini konten kreator dan lo pucuk dari penari koreografer MUA. Nah, sampai sekarang nih, nah serius supaya Jadi gini Sultan, serius nih ya. Ya, serius. Jadi gini, kalau masalah perjalanan saya selalu berjalan dengan kaki, melangkah. Jadi gini, saya dilahirkan dari keluarga seni, almarhum bapak saya penari dan ibu saya juga penari. Nah, dimulai ketika bapak saya yang ingin melanjutkan ke universitas tapi tidak lanjut karena ada sesuatu dan lain hal, ada problem. Terus ibu saya juga tidak lanjut ke universitas. Waktu itu namanya ASTI apa namanya, ASTI apa STS? Yang paling pertama ASTI ya. Nah, menginginkan kuliah di ASTI. Bapak tidak bisa, ibu pun tidak bisa. Dan akhirnya saya yang bisa. Tapi syukurnya waktu itu dibantu oleh Desa yang Widiwaso. Katanya serius gitu. Ya memang benar sih. Saya dapat beasiswa. Ya. Beasiswa, oke. Beasiswa. Terus di bawah tulisnya beasiswa. Nah, itu pun beliau bersikeras untuk menyelesaikan pendidikan saya. Nah, dimulai dari tari karena memang saya terlahir dari keluarga seni pertunjukan, keluarga penari. Cuman memulai tarinya sebelumnya nggak pertama di dunia tari, patung saya. Seni rupa, patung saya. Wih, nambah hadis kali ini. Punya matung. Awal jadi gini. Ini durasinya berapa lama sih? Ya, 1 hari. Jadi saya lihat kan bisa edit ya. Kan editnya abang sih. Edit di stres ya, Bang. Jadi gini, kecenderungan di masyarakat saya itu hanya orang tua tuh bisa membiayai anaknya untuk SPP dan daftar sekolah. Untuk bekal sehari-harinya kerja mandiri. Nah, saya ada di dunia seperti mereka. Nah, dunia yang bisa cepat menjadi uang itu adalah dunia seni rupa waktu itu. Ngamplasin di dunia patung. Akhirnya, tapi berjalan 3 tahun itu banyak waktu yang tersita dari saya. Lepas sekolah, kita harus ke kios-kios, toko-toko ngambil patung yang harus kita selesaikan tugasnya. Mungkin ada yang ngamplasin, ada yang ngerot dan segala macam. Sampai sore. Nah, jadi kegiatan SD waktu itu kan ada kerja kelompok dan segala macam tuh hilang begitu saja. SD berarti nih. SD. Nah, akhirnya saya dikenalkan pada orang-orang bahwa diajak nulis bahasa waktu itu. Tahu nggak nulis? Nulis ya. Nulis nari di tahun kamu ya. Jam dinner di Ubud. Nah, pertama kali itu saya nari keren banget tarian saya. Apa? Bangki di Ramayana. Lo mau saja lompat kamu tuh dapat Rp500 waktu itu. Sedangkan saya ngamplasin 500 rupiah pas bojol kan? Enggak, oh iya bojol ciluk banget. Ya kan 500 itu. Pas bojol. Iya. Bukan bojol itu orang hutan. Akhirnya satu patung yang saya selesaikan itu cuma Rp200. Dolphin waktu itu. Oh, dolphin. Saya kasih dapat dua hanya 400 kan? Tapi dari siang sampai sore itu belum saya menyelesaikan PR saya, belum saya dengan tugas yang lainnya, belum saya tidur siang. Waktu itu nyamannya kan harus tidur siang. Nah dari sanalah gradasi saya kembali ke masuk ke dunia seni pertunjukan, menari. Itu transisi. Jadi kan nulis tuh tapi agak ke ekonomi sih bahasanya ya. Jadi sekali nari saya dapat Rp500. Belum lagi saya sebelumnya mungkin dipercaya nari baris tuh, kalau dari baris saya dapat Rp750. Oh beda berarti ya. Nah, karena di monyet itu kita jadi berat figuran orangnya. Nah,
Tapi kalau saya matung tuh, bukan saya mengabaikan patung, tapi basic keluarga saya juga ada pematung. Cuman manajemen waktu saya waktu itu kan lebih banyak terbuang di sana. Iya benar. Nah akhirnya secara tidak langsung saya beralih ke dunia penari, nari. Terus waktu itu bapak saya punya metode bahwa dokter tidak akan mengobati anaknya sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Dokter tidak akan mengobati anaknya sendiri. Jadi gini, dengan ke ranah ini, bapak saya kan seorang guru tari, hanya mengajarkan basic saja. Silakan kamu belajar di luar, kamu menemukan explore sendiri karena sometimes ada emang berguru kepada orang tua kita sendiri yang kita melahirkan, tapi kamu coba explore dulu dengan gayanya beliau. Sampai ke Kak Tutur juga sempat Pak Jimat, Pak Kantor dan segala macam sebagai basic. Nah, di sana saya mulai nari hingga ke universitas. Nah, mengajar ke dunia koreografer sebenarnya bukan ke koreografer dulu sih, ke dunia apa namanya make up karena kita kan ada mata kuliah make up kita belajar make up basic. Nah cuman karena sering dipercayai untuk make up tuh saya juga mengeksplor dulu bahwa apakah hal ini stuck di sini aja, kayak kita naik gunung tuh apakah satu gunung aja kita daki, harus ada gunung yang lain kan. Pada akhirnya kan kita naik gunung tuh naik udah titik puncak kita harus turun lagi. Cuman apakah kita turun ini kita stuck diam di sini aja, apa harus kita nyari gunung yang proses lagi, woi tuh. Nah motivasi. Jadi waktu itu satu gunungnya tari kan make up tari Bali doang, terus mengajak ke dunia make up wedding. Nah, wedding juga kan lumayan susah kalau mungkin teman-teman kalau yang pernah di posisi saya itu kan make up tari itu kan dibuat menor banget, too much banget kan, glamor banget. Nah, terus kita ke make up wedding yang benar-benar soft banget. Cuman yang berkarakter, dia soft tapi berkarakter, cuman mengubah orang tuh signifikan dalam artian bukan ke menjadi orang yang fantasi, topeng dan segala macam. Makanya tetap saya lihat iklan itu, cuman yang show up-nya ini dia ternyata. Nah, itu yang pelajari sesuai dengan konsep gunung. Nah, berikutnya mulailah ada karya-karya kakak kelas kita yang agak bahasanya itu postmodern, di atasnya apa namanya kontemporer itu kan yang lebih ke bahasanya fantasi banget, lebih ke ya ada yang dunia fantasi, fauna, flora, ada yang setan dan segala macam itu. Kok setan? Gak setan. Flora, fauna, setan. Aku sih. Enggak. Jadi gini. Artinya gini apa namanya? Bahasanya gini. Kita sama-sama bisa menyelesaikan tugas itu. Cuman ada tugas lain yang harus saya pegang itu loh. Kayaknya beda di antara yang sama tuh mungkin bahasanya udah biasa, tapi beda di antara yang beda lagi gitu loh. Beda di antara yang sama itu biasa. Beda dari yang beda. Nah, itu yang luar biasa. Padahal gini, skup dalam satu lin apa namanya kuliner. Enggak bukan itu. Jadi kan ada kuliner, semua kuliner orang pada sibuk dengan nasi goreng, bakso, ini lain dan etc. Tapi saya ada di ranah kawasan itu mungkin politik saya adalah satu. Saya jual minuman. Bener juga ya. Kenapa saya harus jual makanan juga? Walaupun ini nasi goreng seafood, nasi goreng apa itu terus ini dan segala macam dulu. Tapi saya minuman. Orang habis makan mesti minum. Biar dia menjual minuman juga, tapi beli. Terus saya lebih lengkap dulu. Mineral juga ada, yang manis juga ada, healthy juga. Banyak varian lah. Ya, nah itu pun di dunia makeup sampai saya ke dunia fantasi dan kemarin ini sempat saya explore juga. Kita juga sempat bertemu di Jogja waktu itu. Nah di sana kancah saya mulai make up apa namanya zombie. Zombie. Dan akhirnya itu zombie setan-setan itu tadi. Setan itu. Nanti di sini kayak setan gitu zombie. Jadi nah itu dan akhirnya waktu itu saya sempat juga nggak ada yang tidak rugi yang kamu raih selama hidup. Walaupun tidak kepakainya sekarang, next time mungkin kepake. Nah waktu itu saya iseng belajar. Rezeki saya waktu itu setelah saya tamat, saya diundang ke ISI Jogja untuk membantu merias
salah satu teman saya, padahal itu teman baru kenal saya tuh, kenal di sosial percaya media. langsung. Terus nah di sana saya berhadapan dengan senior, saya anggap senior beliau ya, kalau namanya Vandikor, orang yang paling jago make up zombie, khusus di zombie setan-setan waktu now. Nah akhirnya, oh ini tekniknya, nah, dan saya belajar, dikasih ini coba selesaikan. Akhirnya secara tidak langsung. Tapi waktu itu memang beberapa alat itu dari luar negeri semua, seperti latex yang untuk bikin bercak-bercak. Cuman yang paling basic itu kita pakai make up lebam, yang mungkin kalau ngomong darah boleh. Itu kan soalnya kan harus ada aksen-aksen darah, ada yang beling masuk tuh loh. Cuman ada yang bisa dibuat. Cuman ini semua kan replikanya. Nah, akhirnya saya belajar, ketemu. Nah, job pertama itu adalah saya memake up diri saya sendiri waktu zamannya Halloween. Nah, dilihatlah oleh adik kelas saya. Siapa namanya waktu itu buat bom Bali, efek bom Bali. Saya disuruh make upin itu. Cuman yang ekstra, satu orang tuh menyelesaikan make up tuh 3-4 jam. Satu orang. Nah, ajak picu pun harus jam das lemah gede mah Pak ya. Saya sama tim juga. Oh, sama tim. Cuman Berarti detail banget ya. Ya karena apa? Ya walaupun seni pertunjukan kita nontonnya jarak jauh, tapi ada sisi fotonya kan. Iya, betul. Foto make up, dokumentasi itu kan. Pasti itu. Nah, itu kan dilihat tuh. Nah, itu dia akhirnya mengencah sana sini. Ya, dengan rias fantasi itu tadi. Kalau untuk ke dunia koreografer ya. itu ya memang karena memang basic kita diciptakan sebagai seniman koreografer ya beberapa. Cuman yang koreografer itu yang bagi saya itu yang pada umumnya buat karya tari Bali untuk PKB beberapa kali ya, untuk lomba-lomba ya. Cuman yang bikin saya tertantang itu adalah dunia makeup artisnya. Dunia make upnya itu yang tertantang. Iya, yang tertantang. Saya menantang dari saya sejauh mana kemampuan kamu sendiri untuk bisa kamu aplikasikan. Terus kalau di dunia tari itu saya sampai ke titik akrobatiknya. Walaupun tidak seprofesional orang di luar sana, tapi setidaknya saya pernah bisa melakukan kayak di aerial ya. Itu artinya masing-masing mungkin kayak Dewa ada Waica, dalam artian di masing-masing clue yang kita gandrung itu pasti kita punya titik pencapaian kita. Mungkin kan Lasmi dulu tari Bali itu apa kayak di tari Bali saya pengen di dunia tarian ini. Kalau Dewa mungkin di topeng apa gitu misalnya. Kalau saya dunia makeup. Itu sih perjalanan secara kontinu. Cuman yang paling banyak tergerak itu adalah di saat momen kita di PKB kan paling semua keluar kan. Artis, koreografer dan Abulan PKB bisa. Pernah sampai kos Bisa Bulan full di sana. setengah bulan ya. Semang Mayas Kabupaten. Benar jujur. Siang Kabupaten nih, malam Kabupaten. Pernah kita waktu itu kos di depan kampus, kalau nggak salah itu 800 satu bulan. Toilet dalam, boboknya di luar. Jadi ini kita kos itu berlima atau berempat itu waktu masih kuliah nih. Udah selesai. Udah tamat. Oh, karena job-job. Kalau kuliah kan saya bisa langsung dari kelas ke ini. Cuman karena setelah tamat kuliah itu kan saya nggak ada tempat lagi tuh. Nah, jadi untuk nitip naruh make upnya doang tuh. Di kosnya. Jadi pas lulus mungkin daripada kita nanggung pulang cuman ada jeda waktu 2 jam 3 jam itu lebih istirahat di dekat ya gitu. Itu manajemen waktu yang tadi tuh. Wih. Tapi kan kita kan istirahat kan. Itu. Kalau istirahat kurang. Tapi kalau masa muda kita pergunakan waktu untuk istirahat aja, jadi nggak bisa explore semuanya kayak Wiarso tadi. Iya sih, tapi kebanyakan waktu itu pas live. Terus pandemi udah 2 tahun saya pulas loh. Lihat igo-igo rumah dulu. Beginilah saja dia orang malas-malasan. Itu sih perjalanan. Nah, sekarang dari Mua tadi yang udah Wiarso paparkan itu ke dunia konten kreator dulu apa lu pucuknya dulu? Konten yang berbarengan. Gimana sih bahasanya? Saya disuruh gaya bersama berarti itu ya. Nah, mungkin ntar di kesimpulannya ya mungkin Dewa bisa menyimpulkan di podcastnya Jumat ini apakah saya ke Luh Pucuk dulu atau ke konten kreator dulu. Artinya gini. Saya punya sosial media, mungkin kita berbarengan punya
beberapa platform ya. Iya. Nah, jadi kita aktif di sana. Mungkin kita pun juga nggak memfokus diri ke kreator kan, asal punya aja. Ada yang hack ini, ada sosial media ini, kita download, punya. Nah waktu itu saya punya, tapi saya udah berpikir bahwa ini adalah dunia bisnis baru, biar cepat kita dikenal orang tuh. Tapi waktu itu saya konsentrasi di dunia make up sama koreografer saya. Yang di pos-pos, yang di pos-pos. Ya. Tapi saya belum mengkotak-kotakkan diri saya itu ada sebagai A, B, C, D, ini karya saya. Ketika saya biasa udah pernah ngerias zombie nggak? Nah, pernah. Mana gininya? Koleksinya ini? Nih, dilihat di sosial medianya. Apa istilahnya bahasanya? Kita punya Apa ya? portfolio. Oh ya, portfolio. Bisa. Portfolio, ya itu bahasa Cuman waktu itu saya karena basic senang kuliner, sering jalan-jalan, saya sering menginfokan. Jadi ntar kembali ke basic cita-citanya, menginfokan bahwa bukan di Indos tuh ya? Enggak, itu saya belum ada endorse, itu belum pandemi, belum ada endorse. Menginfokan dalam arti gini, pernah nggak waktu itu Lower Flag kan belum begitu hype deh, jadi kan hanya itu pun di rumah orang kan. Nah jadi teman-teman pecinta lawar bisa mampir daerah ini, gini posting hanya di story doang, saya menginfo. Dan waktu itu kan di sela-sela waktu saya itu untuk pas ngajar tari di rumah orang, ternyata ada kuliner murah, terus menginfokan. Nah terus berjalan seperti itu. Terus akhirnya pas pandemi orang tuh kan pada back to dia deh. Iya benar-benar. Jadi mereka harus ngapain? Nah mereka kebanyakan waktu itu mungkin kalau scroll. Terus kalau Mbak paham itu waktu itu kan seorang pada semua sibuk ke kuliner kan untuk bertahan hidup kan pas pandemi. Nah orang melihatnya saya itu mungkin dibilang konten kreator. Nah ada satu produk datang ke saya, kaget lah saya. Yang saya ini loh. Terus saya tuh tapi sebelum produk itu datang kita ada kontak-kontakan dulu bicara tuh. Dan itu orang nggak saya kenal. Artinya nggak pernah kita kenal secara langsung, jadi kita di sosial media dan biasa mau nggak bantuin saya promote apa itu waktu itu bahasanya promote ya. Nah gini, saya ngapain ini? Ya kayak teman-teman yang lain itu ngomong-ngomong tuh. Nah itu keluar bahasanya selebgram, influencer, nah konten kreator. Nah ini masih asing di telinga saya ini. Ya apa nih soal gini deh. Ntar dulu ya, saya bukan dunia saya. Oh, biar saya bukan dunianya di sana ya. Dunia saya di dunia makeup sama koreografer. Cuman yang saya roasting itu ada apa namanya yang saya posting. Itu di story itu ada. Nah, saya pikirnya biar saya itu selebgram. Oh enggak, tapi mohon bantuannya tuh. Mohon bantuan lo itu bahasanya. Dia sampai calling itu beberapa kali. Jadi mungkin kayak konsep gunung yang tadi yang saya bilang harus daki. Ada gunung mungkin ini ya tadinya gunung Everest ini apa lagi gitu loh. Ya ada tadi yang Everest dengan dinginnya, sekarang yang dengan panasnya itu Bencana Semeru gitu ya. Mungkin gunungnya Kerasakti mungkin. Akhirnya saya belajar lihat gimana caranya mengiklankan menginfluence. Nah, cuman di sanalah mulai saya membentuk karakter cross gender, kesimpulannya membentuk karakter cross gender. Karena dari gini ya, semua selebgram, semua konten kreator, semua influencer dia punya jargonnya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Mungkin seperti jika dikasih packagingnya cewek yang anggun, menawan, dia udah punya nilai beauty-nya sendiri. Tinggal dia ngomong Pak Jreng, udah di sini Pak Jreng. Mereka udah, oh mau Eca loh, ini pasti dia dunia ininya, dunia tarinya, dunia gaya ininya saya. Terus belum lagi yang lain seperti geng kita ini, dia perempuan tapi lebih ke sambrak banget loh gitu loh. Terus akhirnya dari semua teman-teman yang saya temukan itu mereka punya ciri khasnya masing-masing. Nah saya kemana? Kembali lagi ke konsep jadi yang beda dari yang beda. Itu basicnya. Jadi cross gender kali ya. Cuman
saya garis bawahi, saya berperan sebagai wanita, bukan berusaha menjadi wanita seutuhnya.